Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Arif Satrio. Saya dari Teknik Industri. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Fisika dan Mekanika Panas oleh dosen pengampu yaitu Pak Gani Sanhaji SSI MSc. Baik, langsung saja. Sebelum ke materi, perlu diingat teman-teman bahwasanya saya itu bukan sumber pengetahuan. Saya itu di sini hanya membersamai teman-teman untuk eh, istilahnya kita belajar bersama-sama gitu. Dan kita analogikan seperti perahu dayung. Kita bergerak bersama, mendayung bersama untuk tujuan yang sama. Nah, di sini saya mengambil atau kebagian materi tentang aplikasi hukum termodinamika kedua dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja. Nah, di sini kita ke pengantar. Hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa entropi tidak tingkat ketidakteraturan atau kekacauan. Nah, di sini disebutkan bahwa entropi itu adalah tingkat ketidakteraturan atau kekacauan. Dalam apa? Dalam suatu sistem tertutup akan selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian konsep ini berkaitan dengan proses-proses alami dan mengapa energi dalam sistem tidak dapat sepenuhnya dikendalikan atau digunakan tanpa adanya pemborosan. Jadi begitu teman-teman. Entropi adalah tingkat ketidakteraturan atau kekacauan dalam suatu sistem tertutup akan selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Gitu. Kemudian kita ke definisi dan implikasi. Kita ke definisi dulu. Definisi entropi dalam sistem tertutup cenderung meningkat atau tetap konstan, tetapi tidak pernah berkurang. Jadi entropi dalam sistem tertutup itu cenderung meningkat atau tetap konstan, tapi tidak pernah berkurang gitu. Nah, langsung ke implikasi. Bahwasanya proses alami yang terjadi dalam sistem fisik cenderung berjalan ke arah yang lebih acak dan tidak teratur. Nah, di sini disebutkanlah cenderung berjalan ke arah yang lebih acak dan tidak teratur. Ini disebutkan tadi bahwasanya ini adalah entropi. Karena entropi itu adalah kekacauan dan tidak keteraturan. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, itu kulkas, pembakar bahan bakar, kemudian proses pendinginan. Kenapa saya mengambil 3 aplikasi ini? Karena 3 aplikasi ini mempunyai sistem cara kerja yang hampir hampir mirip gitu, dan 3 sistem ini juga itu berdampingan dengan teman-teman tanpa teman-teman sadari juga. Saja itu kulkas. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem kulkas itu. Meskipun saya menjelaskannya tidak detail, setidaknya teman-teman tahu bahwa oh cara kerja kulkas itu seperti ini. Tuh, ini saya menjelaskan secara singkatnya. Kulkas bekerja dengan memindahkan panas dari dalam keluar. Nah, kenapa belakang kulkas itu panas? Karena ya ini disebutkan kulkas bekerja dengan memindahkan panas dari dalam keluar. Jadi belakang kulkas itu di sini ada pompa kompresor. Nah, di sini gas bertekanan tinggi tuh, uap bertekanan tinggi di sini, kondenser radiator di sini. Nah, disinilah uap-uap panas itu dikeluarkan dari dalam keluar di sini. Jadi uap-uapnya, uap bertekanan tingginya itu dikeluarkan di sini di belakang kulkas. Kemudian ke sini masuk ke katup pemuaian. Nah, karena udara di sini dikeluarkan, di sini ada katup pemuaian. Berubahlah bahwa suhu uap bertekanan tinggi ini berubah menjadi uap bertekanan rendah. Sudah dingin ke sini.
uap masuk ke sini dan ini ada evaporator. Lah, disinilah terjadi uap dingin itu, eh, uap itu menjadi dingin di sini. Kemudian ke sini, keluar lagi dan masuk ke pompa kompresor. Nah, proses ini terjadi berulang-ulang sampai suhu yang dihasilkan kulkas itu stabil. Dan kenapa kalau, nah ini eh, teman-teman pasti sadar kalau di rumah, orang-orang rumah, orang tua kita atau orang-orang rumah lah sering membersihkan es-es, bunga-bunga es yang ada di kulkas. Memang itu harus dibersihkan, teman-teman. Kalau tidak dibersihkan, sistem tidak akan berjalan eh, dengan normal lah, rasanya. Jadi sistem tidak akan berjalan dengan normal dan suhu tidak akan sesuai. Eh, Kenapa harus dibersihkan? Karena agar suhu itu sesuai lagi gitu. Jadi harus dibersihkan bunga-bunga es yang ada di sini. Dalam proses ini, entropi meningkat karena panas selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Begitu teman-teman. Kalau kenapa kulkas belakangnya panas? Karena kulkas bekerja dalam memindahkan panas dari dalam keluar. Begitu, setidaknya saya tidak detail, setidaknya teman-teman paham lah. Gitu. Kemudian kita lanjut ke pembakar bahan bakar. Yang tahu eh, ini adalah bahan bakar apa? Nah, ini bahan bakar apa? Nah, itu adalah pembakar bahan bakar mobil, teman-teman. 4 silinder yang ada piston ininya ada 4 gitu. Mulai saja proses pembakaran seperti di mesin mobil atau pembangkit listrik, menghasilkan energi tetapi juga meningkatkan entropi karena energi yang dilepaskan tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Nah, di sini sebutkan energi yang dilepaskan tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena dengan sebagian besar menjadi panas. Nah, apa yang menjadi panas, teman-teman? Kita bahas ini aja yang sesuai dengan kehidupan kita yang sering gitu, maksudnya. Yang menjadi panas itu kita simpelnya bahasanya itu adalah knalpot. Kenapa knalpot bisa panas? Nah, kita mulainya dari sini. Intake valve. Nah, di sini udara masuklah. Udara masuk di sini teh. Masuk ke sini ke piston. Teman-teman tahu piston kan? Cara kerjanya itu naik turun naik turun. Nah, piston ini seperti ini. Kerjanya naik turun naik turun. Nah, udara masuk di sini dan di sini itu adalah ada bahan bakar seperti bensin atau yang lain-lainnya lah. Di sini itu ada bahan bakar. Nah, piston kerjanya naik turun. Ketika piston sudah mencapai atap ini, waktu naik turun, ketika piston naik, kemudian hampir mencapai atas ini, injektor ini memercikan api dan terjadilah di sini proses pembakarannya. Di sini terjadi pembakaran, meledak, kemudian udara panasnya dikeluarkan di sini exhaust valve. Nah, dari sinilah saluran knalpot. Jadi, kenapa knalpot panas? Nah, dihasilkan dari hasil pembakaran di sini, teman-teman. Jadi gitu. Kebayang nggak, teman-teman? Kalau misal teman-teman masih ada yang bingung, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar gitu. Kemudian kita ke aplikasi yang terakhir, yang AC. Nah, proses AC ini hampir mirip dengan yang kulkas tadi, tapi ada bedanya. Dalam sistem pendinginan seperti AC atau sistem HVAC, energi digunakan untuk mengurangi suhu. Namun, ada pemborosan energi yang menyebabkan peningkatan entropi pada lingkungan sekitar.
di sini sebutkan energi digunakan untuk mengurangi suhu. Kemudian peningkatan entropi pada lingkungan sekitar. Nah, ini peningkatan entropi pada lingkungan sekitar itu teman-teman tahu bahwa kalau AC itu ada blowernya yang suka di luar rumah itu. Nah, itu disebut blower, itu pembuangan gas bersuhu tinggi. Nah, blower blower juga panas karena disitulah gas bertekanan bersuhu tinggi itu dikeluarkan di blower. Sama seperti tadi kulkas, kita kompresor, di sini keluarkanlah gas bertekanan bersuhu tinggi. Ya, di sini ini udara dikeluarkan, udara-udara gas bersuhu tinggi itu dikeluarkan di blower. Kemudian udara itu spray tekanan dan bersuhu tinggi masuk ke sini, dryer. Nah, disinilah cairan refrigeran, kemudian expansion valve masuk sini. Disinilah berubah menjadi spray bertekanan dan bersuhu rendah. Jadi di sini gas itu berubah di expansion valve. Nah, kemudian di sinilah blower juga masuk. Ada blower udara dingin. Jadi di sini udara dingin itu dikeluarkan ke ruangan gitu teman-teman. Terjadi evaporator seperti kulkas tadi. Kemudian ke sini, di sini itu ada sensor indera panas. Kemudian gas bertekanan dan bersuhu rendah. Masuk lagi ke kompresor. Nah, terus proses ini terjadi berulang-ulang sampai suhu yang dihasilkan AC itu normal gitu ya, sesuai proses ini juga. Walaupun saya tidak menjelaskan secara detail, setidaknya teman-teman paham gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada dampak dan relevansi. Efisiensi energi, meningkatnya entropi menunjukkan bahwa tidak semua energi yang digunakan dalam suatu proses dapat dimanfaatkan dengan efisien. Tuh, dijelaskan bahwa entropi yang digunakan dalam suatu proses dapat dimanfaatkan dengan efisien. Kemudian peningkatan entropi. Entropi disebutkan tadi bahwasanya entropi itu adalah kekacauan atau ketidakteraturan. Jadi peningkatan kekacauan atau ketidakteraturan. Meskipun proses ini tidak dapat dihindari, teknologi terus berupaya untuk mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan efisiensi. Nah, kita masuk kesimpulan. Kesimpulan materi yang saya bawakan ini, aplikasi termodinamika kedua dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke kesimpulannya, bahwasanya disebutkan hukum termodinamika kedua menjelaskan proses alami dalam kehidupan kita sehari-hari dan pentingnya mengelola energi dengan bijak. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa teknik itu harus bisa satu langkah lebih maju. Kita harus bisa mengelola energi dengan bijak karena kita pastinya dari judulnya juga udah fakultas teknik. Pastinya kita harus melek dengan teknologi, kemajuan teknologi. Kemudian, meskipun entropi tidak bisa dihindari, kita bisa mengoptimalkan sistem agar lebih efisien dalam penggunaan energi. Jadi itu teman-teman, dari penjelasan saya di pembahasan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya termodinamika kedua. Nah, mungkin dari saya itu cukup sekian dan terima kasih. Apabila teman-teman masih ada yang penasaran atau ada yang mengganjal di hati teman-teman ingin tahu apa sih ini, mari kita belajar bersama. Di sini saya sebutkan bahwasanya saya itu bukan sumber pengetahuan. Saya itu hanya membersamai teman-teman. Kita belajar bersama bahwasanya menjadi mahasiswa itu harus haus akan ilmu. Jadi gitu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, sebutkan nama, NIM, dan
pertanyaannya gitu. Dan saya sangat menunggu dan saya sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman karena dari situlah saya bisa mengambil langkah kuda gitu, si mundur ke belakang kemudian saya akan melompat lebih jauh lagi gitu teman-teman. Saya sangat menerima. Mungkin dicukupkan sekian. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.